wabarakatuh. Selamat sore Medan. Molly, kita kok kayak ini ya bersemangat sekali hari Iya, ini. semangat ya. kali karena apa Tribuners? Hari ini tuh adalah hari terakhir Kak Yuta Nasution yang bakal Iya, nge-host. Last day di Selamat Sore Medan loh Tribuners. Jadi kalian harus tonton dari awal sampai akhir. Wow. Silau. Jadi kalian harus nonton Selamat Sore Medan hari ini edisi 25 Februari 2022 dari awal sampai akhir. Seperti biasa kita ngapain Moy? Menghadirkan? Nggak ada, duduk-duduk aja. Menghadirkan Nggak, tiga berita terhot ya. Terhot yang untuk kalian hari tunggu. ini. Ya, tadi kayaknya cahayanya Kena cahaya ilahi gitu iya, kita ya. karena kita hari ini mau ngomongin tentang agama dan Tuhan. Itu dia. Jadi kena cahaya ilahi karena itu bahas Takut. itu. Iya, mohon maaf lah ya kalau ada salah-salah opini ya, bukan opini kita sih, opini kita kan publik. Ikutin publik ya untuk hot beritanya. Oke, untuk berita pertama itu apa tuh Kak Nah, Yuta? ini dia yang paling sampai semua beberapa selebgram ngepost di story-nya tentang ucapan kontroversial dari Menteri Agama kita. Wah, iya, itu lagi kontroversial kali sih. Jadi buntut ucapan kontroversialnya itu Molly, akhirnya puluhan orang mendatangi Mapolda Sumatera Utara hari ini untuk melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas atas dugaan melakukan tindak penistaan agama Islam, ya kan? Tentunya pernyataan kemarin itu dinilai apa ya? Karena dia memilih diksi tidak pembanding, pantas, iya, yang tidak pantas terhadap azan dengan suara binatang. Benar, sebenarnya dia kalau binatang, misalnya dari opini Molly sendiri sih dia nggak salah tuh, cuman cara dia membandingkannya itu dengan gonggongan anjing kan kemarin nggak pantas sih. Isi pernyataannya sih ya mengenai aturan pelarangan bahwasanya hanya bisa maksimal berapa desibel gitu katanya, 100 desibel kalau nggak salah ya. Cuman berhenti dong di 2 menit sekiannya, udah nggak usah dilanjutin lagi Pak. Nanti dia editnya cuma bagian itu gimana Pak? Iya. Apalagi buat orang yang suka motong-motong video. Nah, jadi kan salah beropini juga. Iya, jadi santapan ya, goreng-goreng ya kan. Sama orang media. Enggak lah, yang lain lah, bukan media Tribun lah iya dong. Jadi kan padahal video singkat aja loh, nggak nyampe 3 menit gitu ya kan. Tentang rencana penerapan aturan baru perihal volume pengeras suara masjid, toa masjid ya kan. Ya katanya sih kalau terlalu kenceng kali suaranya itu bisa menghilangkan kesyahduannya. Iya, karena dari Gitu pernyataan sih. Kementerian sendiri bilangnya kan kalau barengan itu kayak berisik gitu Iya. kan ya. Padahal Jadi, dari dulu kan udah tapi sebenarnya sudah ada ya. Jadi dari pihak Kementerian Agama juga ngasih klarifikasi nih Mol. Dia Oke. bilang analogi itu bukan analogi pembanding, tapi harus dipandang secara terpisah. Tapi kan Pak, kita nontonnya dari awal sampai akhir, jangan dipisah-pisah dong, nanti rindu. Namun kemarahan netizen dan warga-warga plus 62 ini sudah merebak Molly ya kan. udah telanjur kan karena opininya sudah seperti itu, tidak pantas yang dikeluarkannya. Iya, sampai nggak hanya di Sumatera Utara aja loh. Sampai Bapak Roy Suryo di Jakarta, pokoknya banyak yang melaporkan segala macam bahwasanya dianggap Bapak Yakut ini tidak pantas jadi Menteri Agama RI. Jadi Pak Jokowi mungkin bisa dipertimbangkan karena seharusnya kan ini petinggi-petinggi nih ya, Bapak-bapak menteri ini harusnya bisa bertutur kata, itu harus diapain ya? Ya paling tidak ada filternya lah. Benar. Tapi Molly dengar juga dia Bapak Yakul ini sudah Yakut ya. Minuman dong. Bapak Yakul. Mohon maaf, Yakut ya, Yakut Khalil Molly. Bapak Yakut Khalil Maaf, Pak. Qaumas. Jadi Bapak Yakut ini juga sudah ada yang melaporkan terkait kasus ini. Tapi yang Molly dengar kalau tidak salah itu Tidak laporannya diproses. tidak diproses. Wow, makanya jadi gejolak yang orang Sumatera ini, anak Medan ini nggak mau kalah. Nggak geruduk deh ya, mendatangi Mapolda untuk Menggerebek ya. gerebek ya. Oke, ada videonya nggak Kak? Ada nih, kalian Ada. lihat, tapi ini video fullnya ya. Jadi memang benar-benar harus kita maknai secara utuh ya. Oke. Ini dia Silakan. videonya. Masjid, musola menggunakan toa tidak? Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya gitu, toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan.
bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui, kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan untuk kita. Itu ya. Jangan namanya togut, bukan yakut. Nis, kibarkan Nis. Apakah kami wasilah hanya menolong umat Islam aja kalau terjadi bencana alam? Kita bersaudara. Perjuangan kita ini nih diperjuangkan oleh semua umat, semua rakyat Indonesia. Toleransi. Saya juga pernah makan di rumah orang Kristen. Saya berkawan dari SD, dari TK sama orang-orang non-muslim. Kenapa di zaman ini seperti ini? Jawab kalian para pemimpin, jawab. Apa kalian mau aja? Nah, tuh dia sampai kayak gitu ya. Sampai histeris ya pimpinan aksi mungkin itu kali ya, yang ke Mapolda itu ya. Tapi kan mau kayaknya ada lagi dibilang Pak Yakut, nggak salah ya. Pak Yakut ini tadi pembanding lainnya suara-suara mesin. Nah, itu masih pantas kan kalau Iya. dibandingin gitu. Kalau memang mau dikasih tahu seperti mau diturunin suara volume azan tapi dibandingkan dengan suara mesin masih pantas. Ini Iya. dengan gonggongan anjing. Jangan gitu. dong Pak, itu kan memancing jadinya opini-opini orang bahwasanya Netizen zaman sekarang kan ngeri kan ya. Pak hati-hati Pak, netizen 62 plus 62. Enggak, pertanyaan Molisi ya mengerikan. Kak. Bapak Yakutnya itu sadar nggak sih ketika ngomong itu gitu? Iya, Apa mungkin bapaknya kecapean gitu, dia Iya. nggak sadar dia memberikan statement seperti itu? Ya aku sih khawatir memang dia itu di luar mungkin tidak seharusnya diucapkannya gitu ya kan. Nggak tahu sadar apa enggak. Sadar sih harusnya ya. Apa perlu dites urin? Oh enggak. Wow. Enggak. Jadi kita langsung saja tersambung ke reporter kita Freddy Santoso. Halo, Iya. Bung Freddy. yang sedang menganalisa berapa desibel suara kita dari sini. Apakah masih pantas nih Freddy suara kita untuk didengarkan Tribuners atau perlu Kayak dikurangi gonggongan lagi? Gimana Freddy?
Halo. Ya, halo ya. Freddy, gimana suasana di Mapolda Sumatera Utara ketika kedatangan orang yang untuk komplain masalah statementnya dari Pak Yakut ini? Ya baik Kak Ita dan juga Molly. Jadi tadi sekitar pukul 15.00 kurang itu tadi ada puluhan masa itu mendatangi Polda Sumut dengan membawa poster. Mereka tuh menuntut agar Menteri Agama Yakut itu segera ditangkap karena Menteri Agama itu dianggap telah menistakan agama Islam dengan membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing begitu. Jadi tadi mereka datang itu didominasi oleh ibu-ibu pengajian dan ada beberapa belasan laki-laki dan juga anak-anak. Jadi mereka itu membawa bendera dan awalnya tadi mereka itu juga mau membuat laporan ke Polda Sumut, namun sepertinya saat ini mereka sudah membubarkan diri karena hujan. Dan sebagian lagi tadi masa yang datang ke Polda Sumut itu masuk ke gedung di belakang saya ini, gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut. Jadi tadi sebagian ada yang masuk ke atas dan sebagian tadi sudah ada yang membubarkan diri. Terkait apakah mereka jadi melaporkan Menteri Agama ke Polda Sumut, ini masih sedang ditunggu karena memang sebagian masih menunggu dan sebagian masih berada di dalam karena memang suasananya di sini masih hujan deras. Jadi masa yang diperkirakan tadi sekitar 50-an orang tadi sudah sebagian membubarkan diri begitu, Molly dan juga Kak Ita. Baik Freddy, untuk tanggapan dari Mapolda Sumut sendiri apakah sudah ada? Nah, sampai saat ini kita masih menunggu tanggapan dari Polda Sumut sendiri apakah laporan atau aspirasi dari warga Medan tadi itu diterima atau tidak, karena memang suasananya di sini masih hujan dan sebagian mereka itu masih berada di dalam. Tadi ketemu dengan beberapa pejabat di Polda Sumut begitu, Molly. Untuk masa yang datang ke Mapolda itu masa dari mana? Adakah mengatasnamakan atas masa apa gitu? Organisasi tertentu. Organisasi Ya, jadi tadi berdasarkan dari logo-logo atau simbol-simbol yang mereka bawa itu sebagian dari tadi ada masa Forum Umat Islam Sumut, lalu ada forum dari ibu-ibu pengajian begitu, dan mereka menamakan sebagai ibu-ibu pengajian yang ada di Medan begitu. Jadi mereka menolak keras atas statement Menteri Agama Yakut itu yang membandingkan suara azan dengan suara anjing begitu. Jadi mereka tadi juga membawa poster kepala Menteri Agama utuh itu disandingkan sebagian tubuhnya itu dengan seekor anjing, dan di sebelahnya juga terdapat beberapa ekor anjing, dan mereka juga berteriak agar Menteri Agama itu segera ditangkap begitu. Selain dari masa forum apa tadi? Halo Freddy. Selain dari masa yang tadi datang ke Mapolda, apakah ada laporan lain yang sudah dibuat atau sebelumnya yang melapor untuk kasus ini? Sejauh ini baru ini yang datang karena memang kejadiannya baru viral sekitar semalam ya. Jadi baru hari ini mereka datang, dan sebelum kemarin juga mereka tuh sudah kumpul dulu di Masjid Raya Medan begitu. Nah, Saita dan juga Mol. Iya, tadi kan Freddy bilang belum ada nih tanggapan dari Polda Sumut. Nah, kira-kira nanti rencana aksi selanjutnya atau kedepannya mau seperti apa lagi nih dari masa tadi? Iya, untuk rencana aksi masa ini belum menyatakan apapun karena memang di sini mereka tuh terpencar. Sebagian itu ada yang pergi di bagian gedung lain dan sebagian ada yang berkumpul di sini. Mereka belum menyatakan sikap apapun. Namun tadi juga saya juga sudah MUI Kota Medan juga berkomentar itu agar Menteri Agama itu segera meminta maaf begitu, minta maaf atau klarifikasi, dan Menteri Agama juga diminta agar segera memperbaiki pola komunikasi publiknya. Jadi agar lebih memilih diksi yang lebih elegan atau lebih enak didengar oleh masyarakat, jadi tidak menimbulkan kontroversial seperti saat ini begitu. Oke, Freddy, bisa dijelaskan kembali nggak apa sih sebenarnya niat dari aksi yang melakukan protes ini? Ya, jadi aksi ini sebenarnya mereka itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mereka itu menuntut agar Menteri Agama Yakut itu segera ditangkap karena dianggap telah menistakan agama Islam dengan membandingkan suara azan dengan gonggongan suara anjing begitu ya. Begitu, Molly. Jadi mereka itu menolak keras atas statement dari Menteri Agama, dan mereka itu juga berpandangan bahwa Menteri Agama ini tidak layak dijadikan seorang menteri karena menimbulkan kegaduhan begitu. Nah, Freddy, di video kita lihat ada yang oratornya lah kita bilang di situ ya. Kita nggak tahu itu pimpinan aksi atau bukan, yang histeris, cukup histeris. Bagaimana suasana di saat itu? Kondusif kah?
Iya, sampai tadi suasana di Polda Sumut itu kondusif dan masa itu awalnya memang silih berganti terus berdatangan baik laki-laki maupun perempuan. Namun aksinya tadi itu didominasi oleh emak-emak. Mereka tuh juga berasal dari kumpulan pengajian emak-emak yang bereaksi gitu atas statement dari Menteri Agama tersebut. Jadi suasana memang kondusif meskipun dalam orasinya ya begitu tampak berapi-api karena menyatakan sikapnya begitu. Oke, Freddy. Berarti masih nunggu hujan untuk reda ya? Mungkin sebenarnya akan sudah bubar. Gitu. Masih ada tapi tadi ya nunggu katanya di Mapolda. Ya, sebagian masih ada dan sebagian sudah membubarkan diri. Yang di Mapolda menunggu untuk ada aksi lagi atau memang karena suasana hujan? Nggak bisa balik. Ya, sebagian masih menunggu karena sebagian pimpinannya itu masih ada di dalam gedung dan sebagian itu sudah bubar dan sepertinya nanti akan berkumpul kembali begitu. Akan ada lanjutan lagi ya. Oke. Jadi kalau gitu kita bakal nunggu untuk kelanjutannya update lanjutannya ya. Bagaimana aksi protesnya ini ditanggapi oleh pihak Mapolda sendiri. Terima kasih Freddy, selamat bertugas kembali, selamat sore. Ya, hujan ya kayaknya, tapi kayak udah berhenti hujan di sana. Masih hujan tadi. Masih ya. Di sini juga hujan. Gitu. Ya buat yang di luar, hati-hati. Hati-hati lagi hujan deras. Buat yang di hati, pergi-pergi. Oke, ya ampun Muli segitunya ya. Iya, karena gitu. Sensitif loh ini. Sampai 50 orang tuh. Iya, masalah agama, masalah keyakinan itu sensitif loh. Sensitif sekali. Jangan disinggung satu sama lain. Makanya kan? Molly bilang tadi kan bahwa dari zaman dahulu kala azan itu udah seperti itu. Kenapa baru sekarang ada menteri yang ngatur-ngatur sebenarnya sih oke, make sense ya, masuk akal gitu. Kalau dia mau kasih volume untuk setiap masjid itu berapa gitu. Cuman cara penyampaiannya mungkin yang Bapak salah. Tadi Bapak dibilang juga kan belajar ini ya public speaking ya Pak. Pemilihan diksi-diksi Bapak tuh betul-betul harus kayak perlu sekretaris Mol. Ngelamar sana Mol. Alhamdulillah saya public speaking udah tapi udah. tetap nggak bagus. Ya jangan bilang yaku lagi ya. Iya. Dan ini menuai perhatian khususnya selebgram Kota Medan ini ya, yang vokal sekali. Pernah sih yang main ke Tribun gitu. Banget. Pernah ya ke Tribun Medan ya? Pernah foto bareng enggak? Iya, pernah. Ada ini ya, cowoknya di sini. Ada ya yang operator kita lah. Jadi selebgram Kota Medan bilang aja lah namanya Ratu Entok, dia bersuara nih. Iya. Aku kira yang lain ini. Ya Allah, serius. Aku enggak. Aduh, jangan. Jadi selebgram Kota Medan yang vokal sekali ini ya kan, yang enggak takut ya kan. Nggak takut dia sama Tuhan aja takut katanya. Total dia bilang juga ngasih pendapat tentang hal ini. Dia ya itu tadi apa tuh tanggapan sama netizen. Dia bilang ya istilahnya intinya hati-hati dalam bertutur kata, terlebih seorang pemimpin mungkin. Benar, itu menteri agama loh. Iya, bahkan sebenarnya kalau pemimpin ini kebanyakan kalau lagi speech itu pakai teksnya. Biar tidak ngelantur kemana gitu. Biar tidak jadi pro kontra gitu. Tapi kan. sedikit membandingkan ya Mul, kalau kita misalnya ngumpul nih sama teman-teman kongko gitu kan, kayak kalau nggak ada yang dibicarakan lagi ujung-ujungnya gibah ya. Aku khawatirnya ini. Jadi bapaknya lagi gibah gitu mungkin maksudnya. Takutnya nggak ada yang mau bicarakan lagi, salah. Jadi salah ya. Tapi mungkin tuntutannya tidak berlebihan kali kok ya. Minta maaf ya tadi katanya ya. Tapi kalaupun tidak ada ya statement minta maaf, mungkin ya Pak Jokowi bisa dievaluasi. Mungkin Bapak Yakutnya bisa kasih klarifikasi maksudnya dari cakap ya Medan kali. Jadi omongannya yang seperti itu tuh kenapa harus dibandingkan dengan gonggongan anjing. Bisa dikasih penjelasan. Langsung dari Pak Yakut ini, warga Indonesia pasti menunggu karena kalau dari pihak Kementerian Agama, dari Humasnya lah, dari nggak usah. Kita jangan dari Bapak Pak, karena statement itu keluar dari mulut Bapak. Benar. Ya itu tadi ya, agak serem ya berita kita ya. Gak masuk TO kita nanti kan. Tribuners buat kalian kalau misalnya ada yang mau ditanyain kepada wartawan, kita bisa di komen aja. Nanti kita bakal bacain pertanyaan kalian juga kok. Kalau kira-kira gak sempat nanti balas komennya lah ya. Dan kita masuk berita kedua. Apa itu? Lagi-lagi apa sih nih? Lagi-lagi masalah yang bersangkutan dengan agama ya. Oh iya. Tapi ini kayak mana mau dibilang ya? Jadi kesombongan. Angkuh gitu. Jadi terakhir Tuhan pun kasih bus. Kau rasakan itu? Tapi nggak bisa loh. Walaupun crazy rich kayaknya nggak pantas juga untuk sombong loh. Indra Kents kan. Dibilang langsung ya. Crazy rich siapa lagi? Iya Medan ada loh. Ada lagi. Kan maksudnya yang lagi booming sekarang ini. Iya ini
aduh, jangan salah ngomong itu. Oke, Crazy Rich Medan. Jangan ya jadi kan? awak nanti yang dijulitin. Iya. Indra Kents akhirnya ditetapkan Sebagai tersangka Tribunas. wow. Dan dia kontroversi lagi, ini lagi kontroversi lagi. Jadi terungkit kan yang punya lama-lamanya itu. Iya, video-video lama padahal ya. Mm-mm. Tapi tau lah netizen ya kan, dinaikkan lagi bahwasanya dia pernah menyebut Tuhan bingung. Untuk miskinkan dia. Jangan gitu. Kenapa Moy? Cemana tuh? Dia bisa bilang kayak gitu. Karena kata dia ada tuh videonya, dia bilang tuh dia tuh kaya raya banget. Terus kok tiba-tiba dia jadi miskin, dia sedekah lagi, dia bersedekah, nanti Tuhan jadi kaya lagi. Ih, Terus bingung nanti katanya. kalau tiba-tiba dia miskin lagi, sedekah lagi. Jadi kan Tuhan bingung memiskinkan saya gitu. Ada omongan dia seperti dia itu. menurut dia pantas sombong, dan ketika sombong Tuhan marah, Tuhan mau miskinkan dia. Dia beramal lagi katanya ya. Iya. Gitu-gitu terus. Tuh langsung dikasih Sampai- Tuhan kan jawabannya. Jadi Kamu bilang tersangkut saya tidak bisa, kata Tuhan. kan, Wow. jadi tersangkut kasus kan, kan gitu jadinya. Dan kasusnya ini udah tau lah Tribuners ya, investasi bodong aplikasi Binomo ya kan, udah diproses di Bareskrim Polri. Kenapa nggak di Polda Sumut ya? Nggak tahu lah. Dan terancam penjara 20 tahun. Masih ancaman, belum Ancaman, pasti iya kan ya. Dan hal ini dikemukakan oleh Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan di Jakarta. Dan Pak Ramadan ini bilang juga diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan penipuan, dijerat dengan banyak pasal lah pokoknya. Berlapis ya. Kayak kue lapis lah ya, ratusan. Makanya sampai gitu 20 ya. tahun. Iya, makanya video hebohnya itu loh jadinya ya kan. Jadi dipikir orang juga kayak kekayaannya benar gak sih? Jangan-jangan hoax gitu ya, palsu ya. Karena untuk di sosial media aja, untuk menjaring, kan ini kayak jadi dikirain orang aplikasi Binomo itu memang ya sudah ditetapkan ya bahwa saya aplikasi itu ilegal ya kan. Jadi orang merasa tertipu, nggak tanggung-tanggung angkanya, Molly. Berapa? Miliaran. Nah, 2 miliar lah gitu kan. Jadi ya banyak lah ya warga-warga net yang men-stage videonya itu di TikTok ya kan. Jadinya. Apalagi nih katanya. Tapi kita nggak tahu juga ya, kita nggak bisa ngejudge bahwasanya itu dia bener candaan atau serius. Nggak. Tapi nggak pantas lah, kayak Pak Menak tadi, kayak kurang pantas lah. Iya, sama, nggak pantas omongannya itu. Indra Kents ini kan sudah Crazy Rich Medan, public figure, followersnya banyak ya kan jadi sombong nggak apa-apa, cuman istilahnya masih ada sih skala sombong yang harus ditahan gitu. Jangan bablas gitu sampai-sampai ngomong Tuhan bingung untuk memiskinkan dia. Itu apa coba ya? sayang loh, karirnya bagus kan, kantornya juga Orangnya besar loh, ganteng, masih muda, orang kaya, jomblo lagi, enggak jomblo, Nggak ada pacarnya ceweknya di Jakarta. karena dia punya karir bagus ya kan, ya mudah-mudahan keuangannya betul-betul crazy rich ya. Tapi karena ya itu tadi kesombongan dan lain-lain tadi, dan mungkin dia ya tersangkut ya kayak mana ya, mungkin dia silap juga nih kena Binomo. Jadinya dilaporkan kan, jadi Terus tersangka. ada dapat kabar juga Molly, yang pemilik atau yang punya aplikasi Binomo ini juga lagi dikejar oleh pihak polisi. Iya, dia sih sebenarnya ini kan kasus ini dia kan hanya apa ya, ngasih kayak trading, sekolah trading gitu ya. Bahwasanya Binomo gimana. Cuman ilegal, tapi kan? iya, tapi orang kan jadinya karena dia yang ngomong, nah itu tadi dia kan influencer. Orang percaya dong. Dan ternyata banyak juga orang yang tertipu dengan omongan dia. Dia kan jadi banyak merugikan banyak pihak gitu. Itu dia mungkin poinnya ya. Nah, mungkin ini ada video terkait berita kita ini, Molly. Nih, kita saksikan. Indra Kents, orang yang mengklaim dirinya sebagai manusia super kaya atau crazy rich, sebut Tuhan tidak akan mampu memiskinkan dirinya. Pernyataan tersebut disampaikannya melalui unggahan video dan menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman video yang diterima Tribun Medan pada Jumat 25 Februari 2022, ada seorang netizen yang mempertanyakan bagaimana nasibnya ketika dijatuhkan miskin oleh Tuhan. Lalu dengan spontan Indra Kents pun langsung menjawab pertanyaan tersebut. Ia mengatakan ketika dirinya hendak jatuh miskin, dirinya akan berbuat baik, bersedekah, dan akan menjadi kaya kembali. Sehingga Tuhan dibuat kebingungan. 5 juta. Wow, apa tuh? Ini 4 juta. Ini kemarin belinya 500 juta Audimus Piget ya, yang Chrono sekarang udah 1,2 M. Wah, gila-gila. Jadi total outfit Tunggu, gua. apa lagi tuh yang di atas kepala? Oh ini Supreme. Harganya 3 juta. Wow. Jadi total outfit gua keseluruhan adalah 1.300.000.000 sekian ya. Iya. Dan gua lagi ada di Serbia, Belgrade. Kalian semua bisa di sini ya. Murah banget.
Sebelumnya, Crazy Rich Medan Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option binomo pada Kamis 24 Februari 2022. Kini dia terancam hukuman pidana 20 tahun penjara. Hal tersebut disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Ia menuturkan Indra Kents terancam pasar berlapis terkait kasus tersebut. Dari awal tahun 2021 dan setelah 1 tahun akhirnya buku ini rampung dan siap untuk dirilis. Di buku ini tertulis di belakang, dalam setiap keluarga pasti akan ada satu orang yang memutus rantai kemiskinan. Semoga kamulah orangnya. So, sebelum buku ini dirilis ke publik, gue akan lelang buku ini dan seluruh hasil lelangnya akan didonasikan untuk kegiatan kemanusiaan yang rutin dilakukan oleh Aksi Kebaikan. Setiap hari kita rutin memberikan edukasi dan juga makanan gratis kepada. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Abis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy. Gak tahu dia mau diapain anakku ini. Tuhan bingung. Nanti kamu yang bingung. Udah bingung kan Bapak? Iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan astagfirullahaladzim, jangan dong. Bercanda kita ya ke sesama temen lah ya, yang pantasnya ya kan. Kalau Tuhan itu pencipta loh, agak aneh aja. Udahlah, kita langsung tanya ke wartawan aja kali ya, Mol ya, mengenai berita. Halo Alfiansyah. Sudah di ujung. Wah. Aduh, gandruk kali Bang. Hujan di sana Bang, di mana Bang sekarang? Lumayan, lagi di Polrestabes Medan. Oke, Bang bisa dijelaskan Bang terkait berita Indra Kents ini Bang? Gimana? Ya, baik Mauli, Kak Yuta dan juga para tribunus di rumah. Ya, kita tadi menemukan sebuah unggahan video yang diunggah oleh Indra Kents yang belum diketahui secara pasti kapan dia mengunggah video tersebut. Ya, dalam video tersebut seorang netizen mempertanyakan kepada dirinya bagaimana ketika dia dijatuhkan miskin oleh Tuhan. Ya, saat itu dia sempat menjawab bahwasanya ketika dia sudah sombong dan saat itu dia langsung ketika dia hendak miskin dia akan bersedekah katanya, sampai Tuhan bingung nanti bagaimana cara memiskinkan dia, karena ketika dia sombong dan mau miskin dia akan berbuat baik setelah itu. Ya, pernyataan itu pun video itu pun sempat menjadi viral saat ini karena pernyataan tersebut dia membawa-bawa nama Tuhan, yang mengklaim bahwasanya Tuhan pun tidak akan kebingungan untuk memiskinkan dirinya. Ya, begitu Molly dan Kak Yuta. Nah, kalau terkait video yang dia bilang Tuhan aja bingung ini, apakah ada masa atau misalnya dari pihak lain yang melaporkan Indra Kents? Ya, untuk sejauh ini Kak, kita belum mendapatkan informasi terkait apakah ada pihak yang tersinggung dan melaporkan hal tersebut. Sejauh ini memang kita belum mendapatkan informasi terkait adanya dirinya dilaporkan terkait pernyataannya itu atau tidak Kak. Karena memang pun dia hanya menyebutkan Tuhan, tapi tidak menyebutkan sebuah agama Kak dalam pernyataan itu. Tapi bisa aja akhirnya kalau Tuhan kan ya semua agama punya Tuhan ya. Nanti bisa kacau juga dilaporin ya gini. Tapi Vian, kalau terkait dengan kasusnya yang diduga melakukan tindakan pencucian uang ini bagaimana update-nya? Ya Kak, kita ketahui bahwasanya Indra Kents ini awal-awal muncul kasusnya ini sempat melarikan diri ke luar negeri dengan alasan berobat. Sakit ya. Ketika itu polisi terus melakukan penyelidikan terkait kasusnya ini, dan kemarin kebetulan Indra Kents ini memenuhi panggilan ke Mabes Polri terkait adanya dugaan penipuan ataupun adanya aplikasi ilegal yang melibatkan dirinya itu. Ya, setelah di sana dia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih itu dari siang sampai malam.
Ketika sudah diperiksa itu dia pun langsung ditahan oleh polisi selama 20 hari ke depannya. Karena masih proses penyelidikan polisi saat ini. Namun ia pun sudah ditetapkan tersangka oleh pihak polisian dan terancam hukuman 20 tahun penjara karena ada pasal berlapis yang mengenai kasusnya ini. Baik, Alfiansyah, terkait dengan pembuat Binomo atau yang mendirikan Binomo ini kan bakal dicari juga nih, apakah sudah ada info terbarunya? Terus sama salah satu influencer yang juga katanya lagi diincar juga, apakah benar itu Alfiansyah? Siapa? Gitu. Siapa tuh? Ya Kak, untuk informasi tersebut kita sampai saat ini masih menunggu keterangan dari pihak polisian karena untuk kasus kepemilikan Binomo ini pihak polisian belum memberikan keterangan resmi dan juga untuk salah seorang yang dicari juga sama polisi itu juga polisi belum membeberkan terkait siapakah orang yang diincar ini Kak. Baik. Belum ada info ya, masih misteri ya. Masih ini rahasia gitu ya. Dan Vian, terkaitlah video dia yang beredar ini lagi ya tentang yang bilang Tuhan aja bingung. Apakah ada update terbaru dari Indra Kents? Bagaimana statementnya menanggapi video dia sendiri gitu? Apakah ada klarifikasi? Ya sejauh ini sepertinya memang belum ada klarifikasi dari Indra Kents sendiri karena saat ini dia masih berada di kantor polisi Kak untuk menjalani pemeriksaan karena setelah diperiksa kemarin dia pun belum dibebaskan oleh polisi. Polisi menetapkan bahwasanya dia akan menjalankan pemeriksaan selama 20 hari ke depan. Ya untuk informasi video sendiri sepertinya video tersebut sudah lama diunggahnya di media sosial miliknya. Oke. Udah, oke. Terima kasih Vian atas informasinya. Kita Nanti tunggu. kalau ada informasi terkait yang pemilik Binomo sama yang influencer satu lagi langsung diupdate juga. Kita pengen Alfiansyah. tahu ya siapakah dia. Oke, selamat bertugas kembali Alfiansyah. Selamat bertugas kembali. Iya, oke. Nah, Penasaran aku nih Kak Yud, Binomo ini kan termasuk udah lama dan ternyata ditetapkan sebagai ilegal. Terus kenapa baru tercuatnya itu kalau itu ilegal tuh baru sekarang, kemarin-kemarin mana aja kan Binomo itu kan termasuk besar tuh ya. Biasanya Kenapa sih baru sekarang? biasa gini Mol. Kalau misalnya karena banyak orang yang udah rugi, loss gitu ya kan. Baru. Jadi apakah ini legal? Apakah legal? Segala macam akhirnya baru diselidiki. Ya itulah namanya ya kayak gambling lah ya. Itu kan dunia gambling ya. Pasti ada win-nya, ada loss-nya juga. Jatuhnya kan kayak judi. Iya, tapi terkait Indra Kents ini ada lagi yang kontroversial selain yang Tuhan bingung. Privilege. Iya. Miskin itu privilege. Privilege ya. Molly, hak istimewa Molly Aku adalah privilege. miskin. Kayak mana ya? Agak nggak ada jalur lain Bang Indra untuk lebih kontroversi. Abang tuh udah kaya raya, itu aja udah kontroversi kan. Nggak usah, itu buku loh. Iya. Banyak Indra. itu kontroversial juga kemarin tuh. Iya, sampai menuai ya protes lah banyak ya dari Jadi banyak tuh yang komentar. mengomentari hal itu. Lu siap-siap lah ya kan, netizen kita bahaya loh ini. Astagfirullah. Jadi itulah ya, mudah-mudahan nanti terkuak lagi gimana kelanjutan dari Indra Kents ini karena masih ditangani di Bareskrim Polri. Oke, kita masuk berita ketiga nih. Jadi berita ketiga ini tentang Apa nih? yang minyak goreng yang lagi langka. Kalau misalnya ini ada yang lucu, nggak tahu lah lucu apa nggak ya. Pokoknya intinya kalau waktu varian COVID-nya Delta dan lain-lain, yang langka adalah masker dan oksigen. Ini minyak goreng. Ketika Omikron yang langka adalah minyak goreng. Apakah Omikron minum minyak goreng? Supaya sembuh? Iya. Gitu ya. Nggak Oke. tahu. Gimana Jadi ceritanya? KPPU dan Ombudsman RI perwakilan Sumut sidak PT Aldo Raya Lestari yang merupakan distributor Wilmar Group di Jalan Seagul, Kota Medan pada Jumat 25 Februari tadi, Iya. hari ini. Kepala Kantor Wilayah 1 KPPU Rido Pamungkas mengatakan hasil sidaknya itu PT Aldo Raya mengambil dari Wilmar, mengakui pasokannya itu lancar dan tidak ada penumpukan
barang. Oh, distributornya bilang bahwa saya Dari pihak Wilmarnya bilang antar pasokannya lancar. ke distributor. Nggak tahu nih dari PT Aldo Rayanya gimana. Jadi dia menjelaskan mendistribusikan. bahwa harga pasar terbentuk dari supply and demand. Ketika supply terbatas, maka masyarakat akan membeli minyak goreng di atas harga eceran tertinggi, kan jadi rebutan. Jelas hukum ekonomi. Jadi kan dapat keuntungan pedagang itu ya kayak gitu karena dia dipendam Ditimbun lah, ditimbun terus jadi langka, jadi ketika ada harganya kan lebih dari harga ecer gitu. Jadi untuk diketahui minyak goreng kemasan didapati di PT Aldo Raya ada sekitar 1.500 karton. Wow, 1.500 karton yang mungkin belum didistribusikan ya. Sementara Molly di beberapa daerah banyak itu di retail Nggak modern. ada. Orang tuh Sampai aku ada ngeliat video nih Tribuners, Ibu. kalian ada juga nggak ngeliat? Jadi dia makan karena kelangkaan minyak goreng, jadi ikan lelenya masih hidup. aduh, kreatif kali ya netizen. Itu Saking langkanya ya. Lelenya masih hidup, masih menggelepar kayak gini. Ya Tuhan. Jadi Dan dia menjelaskan selanjutnya? terkait minyak goreng di dalam jerigen berdasarkan keterangan disebutkan memang bukan dengan harga eceran. Dan Mengatakan langkah ke depan KPBU akan tetap bersinergi melakukan pengawasan dari produsen dan distributor. Di lain pihak, Kepala Ombudsman Sumut, Abiyadi Siregar mengatakan pasokan dari Wilmar lancar sampai di distributor. Oh, dan infonya juga katanya minyak goreng yang dalam jerigen itu akan didistribusikan ke kafe hotel katanya ya. Horeca. Tapi bukannya yang apa ya, konsumen minyak goreng bukan hanya kafe hotel ya, harusnya distribusi merata. Tapi dong. itu yang jerigen kan. Kalau yang Iya. tadi ada 1.500 kartonnya itu kemana gitu. Iya, kemana. Nih, kalian mau lihat videonya? Mau dong. Silakan. Kalau yang di sini, ini dengan produsen dari Wilmar, dari penjelasannya memang pasokan semua lancar. Pasokan lancar, kemudian tidak ada juga tumpukan barang juga di sini. Artinya masuk dengan kapasitas yang langsung dikeluarkan juga. Tadi kan juga dijelaskan seperti itu. Nah, mungkin titik yang menjadi masalah salah satunya sama juga penjelasan di Alam Jaya dan di sini mereka sudah menjual harga sesuai dengan head ke pedagang atau toko yang di luar retail modern yang tergabung dalam Aprindo. Tapi kenyataannya di lapangan harga yang dijual oleh toko itu tidak sesuai dengan HET. Ini yang kemudian jadi masalah juga. Tentunya harga pasar terbentuk kan dari supply and demand. Ketika suplainya itu terbatas, maka masyarakat bisa mau tidak mau membeli dengan harga yang ditentukan yang di atas HET juga mau. Nah, itu yang menjadi kesempatan juga bagi para pedagang untuk meraih untung yang lebih banyak, karena kita ketahui dari sini udah harganya sudah sesuai tapi dijual dengan harga yang di atas HET. Ini tuh butuh pengawasan juga di level retailer juga. Bang, itu kan ada minyak goreng yang ukuran 20 liter. Kira-kira ada 1.000 jerigen, itu masih termasuk normal atau bagaimana, Bang? Ya, kita kalau melihat dari distribusinya, karena ini kan tadi penjelasannya 20 liter itu kan bukan yang diatur sama pemerintah ya. Tidak harus sesuai dengan HET. Jadi itu normal sesuai dengan pasokan. Karena mungkin memang kebutuhan untuk horekanya juga seperti itu. Tapi kita belum tahu juga apakah horek dengan harga yang ada harga yang berbeda antara harga head dengan harga yang tidak diatur ini. Jangan-jangan dari Horeca juga memilih untuk mengurangi pembelian yang 20 liter ini, lebih memilih dari yang mengumpulkan dari yang kemasan-kemasan itu. Nah, tuh banyak juga kan. Kakak udah ada ke retail atau ke pasar gitu nggak? Enggak sih, nggak pernah masak. Sama, makanya aku nanya. Ngelihat beritanya ya
memang benar-benar tidak ada, bahkan dibatasi, dan banyak pihak-pihak yang kayak seperti KPPU sama ombudsman seperti ini yang akhirnya melakukan sidak. Di mana nih nyangkutnya minyak goreng nih? Apakah tertumpah di jalanan kayak kejadian di SM Raja? Minyak goreng berawal dari gini loh, minyak goreng curah naik. Oke, orang beralih ke minyak goreng kemasan, ya kan? Kalau minyak goreng kemasan dinaikkan lagi, orang mau ke minyak zaitun kan nggak mungkin kan. Minyak jelantah. minyak jelantah. Tapi minyak jelantah bisa dipakai lagi dan itu jadi mahal lagi. Janganlah. Mau kemana nih? Gorengnya pakai apa? Pakai air fryer, mahal alatnya, ya kan? Memang sih nggak konsumsi minyak terlalu berlebihan itu memicu ada beberapa penyakit lah ya. Cuman ya kita butuh juga minyak goreng, Pak. Dadar telur kayak mana? Ikan lele nanti dimakan hidup-hidup. Iya, hidup-hidup kan. Nah, kita sudah tersambung Molly ke reporter kita Goklas yang bagian perminyakan ini kayaknya. Bang Goklas. Halo, selamat sore Molly dan Kak Ita. Selamat sore. Lagi di mana Bang Goklas? Di kafe. Kok kayaknya sama dengan Alfiansyah tadi tempatnya ya? Iya, di mana? Join ya. Goklas, gimana nih kondisi pasca KPPU dan Ombudsman menyidak PT Aldo Raya ini tadi ya? Wilmar atau Aldo Raya? Ya. Aldo Raya ya. Jadi tadi pihak KPPU dan Ombudsman Sumut itu menyelenggarakan sidak setidaknya di 2 tempat distributor minyak goreng yang ada di Kota Medan. Yang pertama itu ada PT Alam Jaya, itu mendapatkan barang dari PT Ikomas yang kemarin disidak oleh Satgas Sumut, yang mendapatkan 1,1 juta kilogram itu, yang dimana itu adalah jaringan dari Salim Group ya, dan yang satu lagi adalah distributor dari PT Ador Raya yang dimana dia berada dalam naungan produsen Wilmar. Nah, jadi awalnya KPPU dan Ombudsman itu menyidak PT Alam Jaya, dan di sana mereka mendapati bahwa stok minyak goreng itu sudah tidak ada, artinya kosong, dan sudah itu beredar. dinyatakan oleh pihak Alam Jaya sudah 2 minggu ini kosong. Nah, yang menjadi kejanggalan sebenarnya ketika PT Ikomas itu, ya kan biasanya Alam Jaya ini mendapatkan minyak itu dari PT Ikomas. Nah, yang menjadi kejanggalan ketika PT Ikomas itu kemarin sudah ada 1,1 juta kilogram, lantas kenapa selama 2 minggu ini PT Alam Jaya sebagai distributor itu tidak mendapatkan minyak? Nah, alasan dari pihak perusahaan kemacetan yang terjadi tersebut itu karena produsen ataupun PT Ipon itu langsung menyalurkan minyak goreng ke retail seperti itu, jadi mereka tidak mendapatkan bagian. Nah, habis dari situ memang pihak Ombudsman KPPU menyidak PT Ador Raya, dan di PT Ador Raya ini didapatilah ada stok minyak ya, itu sebanyak 1000-an karton, 1.500 karton, itu yang minyak saset, saset lah, minyak apa bungkus ya, kemasan, dan ada juga yang dalam bentuk jerigen 20 liter, itu sekitar 1000-an. Nah, adapun dari pihak pengelola ataupun pihak distributor itu menjelaskan bahwa memang mereka selama ini, bahkan sejak pemerintah itu menetapkan harga eceran tertinggi, mereka tidak pernah kekurangan stok minyak, dan mereka selalu salurkan dengan catatan dalam seminggu itu mereka bisa mendapatkan 2 kali pengiriman minyak dari Wilmar, itu sebanyak 25.000 karton kalau untuk yang kemasan. Dan yang tadi ditemukan itu adalah minyak yang memang mau disalurkan juga ke toko-toko. Dan yang untuk minyak curah memang dalam beberapa untuk yang minyak di dalam jerigen itu memang dalam beberapa waktu ini belum ada permintaan dari pihak hotel ataupun kafe ataupun dari pihak restoran yang biasanya mengambil dari mereka seperti itu. Nah, yang menjadi kejanggalan sebenarnya di PT Ador Raya ini, yang pertama adalah ketika minyak kemasan itu disalurkan oleh PT Ador Raya itu sebesar 13.000 ya kepada toko-toko. Jadi dia hanya khusus untuk toko-toko dan pasar tradisional yang mereka salurkan, dan mereka menetapkan harga itu sesuai dengan HET. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika
toko-toko tersebut yang mereka tuju rupanya menjualnya itu di atas HET. Nah, itu yang menjadi penyelidikan lanjutan yang akan dilakukan oleh KPPU. Nah, yang kedua adalah terkait dengan minyak yang dicurigakan itu. Nah, kenapa pada akhirnya dalam beberapa minggu ini kok restoran ataupun kafe itu tidak mengambil minyak curigakan dari Adur Raya yang dimana mereka sebenarnya langganan lah sebelumnya. Nah, diduga mungkin kafe restoran itu mengambil minyak yang ditetapkan harga HET. Jadi pada akhirnya minyak yang ditetapkan HET itu harusnya disalurkan kepada masyarakat. Pada akhirnya diambil oleh pihak dari perhotelan, kafe dan yang lain-lain. Begitu kejanggalan-kejanggalan yang nantinya akan kembali diperiksa oleh KPPU dan juga Ombudsman Kak Yuta dan Molly. Baik, terkait kejanggalan yang untuk minyak kemasan yang di HET itu yang harusnya ke masyarakat malah ke Horeca yang diduga tuh ya. Itu bisa di pihak mana nih yang bisa diproses konfirmasi siapa yang membuat atau memberikan harganya aturannya itu. Nah, itu sebenarnya temuan dari Ombudsman ya. Jadi sebelum mereka melakukan sidak pada hari ini, mereka pihak Ombudsman berjalan ke toko-toko di pasar tradisional dan mendapati memang ada beberapa toko yang masih menjual minyak goreng di atas harga HET. Nah, berangkat dari persoalan itulah mereka menjidak para distributor-distributor. Rupanya dapatlah satu kesimpulan bahwa pertama kan dikira mungkin dari distributor ini yang bermain harga, artinya mungkin dia menjual ke toko-toko ini di atas HET, rupanya tidak. Dan oleh karena itulah nanti untuk toko-toko yang kemarin ditemui di atas HET akan diperiksa kembali oleh pihak-pihak seperti Ombudsman dan KPPU. Nah, Goklas, setelah mendapati kejanggalan nih KPPU dan Ombudsman ini, apa kira-kira langkah yang selanjutnya yang akan dilakukan? Nah, langkah selanjutnya yang mereka lakukan, yang pertama kalau untuk PT Alam Jaya ya, itu mereka akan memeriksa kembali PT Ipomas. Dan kan kemarin sebenarnya Polda Sumut itu sudah menyatakan bahwa PT Ipomas itu tidak melakukan penimbunan, tapi itu dalam versi kepolisian dengan aturan yang dinaunginya kan gitu. Tapi dari perspektif KPPU sendiri itu masih ada hal yang harus diperhatikan ataupun dilidik terkait dengan penemuan dari 1,1 juta kilo minyak goreng tersebut. Dan selain itu juga kejanggalan semisal bahwa minyak goreng yang ditemukan itu kata dari pihak perusahaan kan itu akan disalurkan ke industri Indomie seperti itu kan. Nah, padahal sepengetahuan dari KPPU sendiri bahwa minyak yang disalurkan ke industri Indomie itu biasanya adalah jenis curah, bukan jenis kemasan. Nah, itu menjadi hal yang akan dilidik kemudian, termasuk dengan kenapa sih PT Ipomas itu tidak menyalurkan dalam 2 minggu terakhir ke distributornya yakni Alam Jaya seperti itu. Nah, terkait dengan Adur Raya itu nanti pihak KPPU dan Ombudsman juga akan kembali menyelidiki untuk toko-toko ataupun pasar tradisional yang masih menerapkan harga di atas HET. Jadi tadi sudah didata dari PT Adur Raya itu toko-toko mana saja yang berlangganan dengan mereka seperti itu, sehingga bisa nanti lebih didalami lagi. Kalau memang benar itu nanti akan ada penetapan harga di atas HET tersebut, maka mereka akan tindak lanjut berikan sanksi. Oke, berarti masih diproses juga ya. Nah, Goklas, ada statement nggak dari Disperindak mengenai temuan seperti ini? Ya, untuk dari Disperindak sebenarnya belum ada memberikan respon ya. Tapi kalau dari KPPU sendiri juga berencana akan menginvestigasi lebih dalam lagi terkait dengan PT Ipomas. Oke, Goklas, terima kasih informasinya. Kita tunggu ya langkah-langkah dari KPPU dan Ombudsman tadi. Prosesnya tadi ya. Terima kasih Goklas, selamat sore. Terima kasih Kak Ita dan Kak Molly. Nah, disinilah Kak Wak dipanggil masih bocah kan? Janganlah kakak lo. Nah, disinilah Mol memang benar-benar peran KPPU, pengawas persaingan usaha, ya kan. Bahwa penetapan harga itu nggak boleh sembarangan juga gitu ya. Pemerintah udah kasih HET, ya
janganlah banyak-banyak kali ngambil untung para bukan soal ambil untungnya sih, cuman soal produk yang HET itu nggak sampai ke yang seharusnya tadi. Kan ada dugaan seperti itu kan. Iya, dan karena mungkin harga yang dia kasih ke distributornya itu sudah mungkin deket kali sama HET, jadi dia menjual dengan di atas harga HET, ya kan, mengenai supply dan demand tadi. Kan agak jadi aneh wajar. tuh yang untuk yang jerigennya masa nggak ada di nggak diambil sama mereka ya, nggak ada yang ngambil beli gitu. Iya, kenapa sih ya, harusnya kan memang ya diperuntukkan untuk siapa, ya kemasan untuk warga gitu kan. Literan untuk, ya literan itu untuk ya mereka ya memang lah, nggak mungkin lah mereka beli yang 2 liter ya. Rumah tangga mungkin lah ya kan, mungkin konsumsinya ya hanya 2 liter lah seminggu, nggak tahu ya. Nggak tahu, bukan ibu-ibu soalnya, maaf ya, kecuali yang ibu-ibu 2 itu yang lagi ngos ya, mungkin mereka tahu penggunaan minyak goreng dalam sehari itu berapa. Mungkin masih gadis-gadis loh guys. Tukang gorengan kan udah langka juga kayaknya ya. Gak ada minyak goreng soalnya di muka bumi ini. Oke lah Molly, semoga nanti jadi memang betul-betul sesuai jalurnya, jangan salah-salah lagi. Jadi minyak goreng juga nggak langka jadinya kan, tidak ada rebut-rebutan lagi ya. Iya, kita harapkan pengawasannya super ketat ya kan, dari Desperindak, dari KPPU, Ombudsman, terus semua lah. ngelakuin penyidakan kan. Jangan sampai jadi akhirnya ibu-ibu panik buying ya kan. Iya. Nanti mama-mama panik. Jangan kali, sumpah. Jangan. Nanti kacau itu retail modern semuanya ya. Jangan sampai. Mama-mama Medan makin payah. Udahlah ya. Jangan sampai ya. Itulah Molly 3 berita kita hari ini ya kan. Jadi tadi ada yang pertama ada apa aja Kak? Menteri Agama Yakut. Kontroversinya ya, semoga lah kita tunggu ya beritanya lebih adem lagi ya, mengademkan kita semua. Yang kedua itulah tadi Crazy Rich tadi itu sombong kali ya kan. Ya sombong kali Bang. Di atas langit masih ada langit. Kalau di atas langitnya lagi luar angkasa kali ya. Gitu. Ketiga apa Molly? Ketiga dibalas. Ketiga minyak goreng tadi kelangkaan yang ada penyudupan. Ditimbun lah ya, nggak tahu lah pendistribusinya gimana ya. Kita tunggulah nanti berita lanjutan dari wartawan kita. Nah, jadi Tribuners, aku nih mau nyampein di akhir kalimat kami sebelum kami tutup untuk Kak Yuta. Semoga sukses di tempat barunya ya Tribuners. Jadi Kak Yuta nggak akan di sini lagi nih Tribuners. Benar-benar hari ini terakhir ya Kak? Iya, hari ini the last day. Jadi terima kasih buat Tribuners yang udah menyaksikan setiap program acaraku lah ya. Kayak punya program ya. Jadi iyalah, ada tea time, ada BBM, ada cakap-cakap yang nggak jelas. Dan selama sore Medan ya regulernya ya. Kadang-kadang pasangan aku yang laki-laki lagi sakit juga berwujud itu, dan sekarang Molly nanti akan kita serahkan tahta ini jadi ke saya ya Molly. Iya dong, tambah kerjaan nih ya judul. Jadi buat kalian Tribuners, kalau merindu aku kemana? Ke sosial media. Dulu kalau pertama-tama selama sore Medan kita tuh selalu sering promo sosial media kita masing-masing ya kan. Jadi follow ya @yuta_Nasution ya buat kalian. Dan terima kasih buat Tribun Medan yang sudah membentuk aku menjadi seperti ini. Mudah-mudahan dedikasi aku yang aku berikan selama ini bermanfaat buat kita semua. Oke, semoga sukses ya Kak Yu. Terima kasih Molly di tempat barunya. Amin, sama-sama, doa kebaikan juga buat kita semua. Oke. Akhir kata, saya Molly Zatulfa, saya Yuta Nasution, pamit undur diri. Kru yang bertugas tentunya kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.